Baik, pada konsep dasar Unway ANOVA adalah yang pertama, Unway ANOVA bisa disebut dengan uji ANOVA atau analisis atau of variance atau uji ANOVA satu arah atau faktor. Kemudian uji ANOVA merupakan uji beda tiga kelompok yang tidak berpasangan. Uji ANOVA bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan rata-rata tiga kelompok yang tidak berpasangan. Uji ANOVA tergolong dalam statistik parametrik. Skala data yang digunakan dalam uji ANOVA yaitu data interval atau rasio. Kemudian dalam uji ANOVA ada yang namanya uji lanjut atau post hoc test, di mana uji lanjut post hoc test tersebut bertujuan untuk mengetahui perbedaan tiap kelompok secara nyata, tapi pengguna uji lanjut post hoc test sendiri bisa dilakukan jika dalam uji ANOVA menghasilkan perbedaan secara signifikan antar kelompok. Kemudian kita lanjut pada Excel. Terdapat contoh data ANOVA, terdapat tiga kelompok, yaitu kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kemudian pada SPSS mungkin kita buat untuk kategori 1 digunakan untuk kelompok, sedangkan kategori 2 digunakan untuk skor. Langsung saja kita buka input SPSS, kemudian kita blok semua, kemudian kita copy, kemudian kita paste di program SPSS. Kemudian kita buka data view, oke, kita paste. Nah, sebelum kita mulai analisis data, alangkah baiknya kita mengisi variabel view. Baik, kolom 1 kita isikan kelompok. Oke. Untuk variabel 2 kita kasihkan skor. Untuk variabel value 1 kita gunakan untuk kelompok 1, kemudian value 2 untuk kelompok 2, kemudian value 3 kelompok 3, oke, add data dan oke. Kemudian kita lanjutkan kepada teman saya. Proses input data dan pengisian nama variabel sudah selesai. Selanjutnya akan melakukan analisis uji normalitas. Caranya dengan pilih menu analyze, pilih descriptive statistik, pilih export. Masukkan variabel kelompok ke kolom list dan skor ke dependent list, lalu continue dan oke. Di sini sudah muncul, namun kita akan fokus kepada tabel test of normality. Nah, sebelum kita menormalitas, kita harus mengetahui kriteria pengujian. Kurang dari 0,5, kesimpulan data tidak berdistribusi secara normal. Nilai sig p value lebih besar dari 0,05, maka kesimpulan data berdistribusi secara normal. Nah, bisa dilihat nilai signifikasi kelompok 1 itu sebesar 0,083. Lalu untuk kelompok 2 sebesar 0,00. Dan terakhir untuk kelompok ketiga sebesar 0,499. Nah, ketiga kelompok memiliki nilai signifikasi nilai sebesar lebih besar dari 0,5. Nah, maka bisa disimpulkan bahwa nilai ini adalah normal. Nah,
jika data sudah normal, selanjutnya kita melakukan analisis uji one way ANOVA atau uji ANOVA. Lalu pilih menu analyze, pilih conformant, pilih one way ANOVA. Nah, setelah muncul kotak dialog, masukkan variabel kelompok ke kolom faktor, lalu variabel skor ke kolom dependent list. Pilih option checklist pada homogeneity of variant test. Tujuan untuk memunculkan output uji homogenitas, lalu pilih continue, klik OK. Setelah muncul output, akan muncul uji. Sebelum melakukan uji homogenitas, kita harus mengetahui kriteria homogenitas. Jika nilai seek p-value kurang lebih dari 0,05, maka kesimpulannya tidak homogen atau uji homogenitas tidak terpenuhi. Jika nilai seek p-value lebih besar dari 0,05, maka kesimpulannya adalah varian data homogen atau uji homogenitas sudah terpenuhi. Baik, akan dilanjutkan oleh teman saya. Sebelum kita melakukan interpretasi pada output uji homogenitas, alangkah baiknya kita harus mengetahui tentang kriteria pengujian uji homogenitas. Jika nilai signifikasi atau nilai p-value based on mean kurang dari 0,05, maka berkesimpulan varian data tidak homogen atau uji homogenitas tidak terpenuhi. Kemudian, nilai signifikasi atau nilai p-value based on mean lebih besar dari 0,05, maka berkesimpulan varian data homogen atau uji homogenitasnya itu terpenuhi. Bisa dilihat dari nilai signifikasi based on mean 0,739, maka nilai tersebut lebih besar dari 0,05 yang memiliki arti varian data itu termasuk homogen atau asumsi uji homogenitas sudah terpenuhi. Nah, untuk selanjutnya, untuk uji ANOVA, sebelum kita melakukan interpretasi pada output uji ANOVA, maka kita harus melakukan atau mengetahui kriteria pengujian one way ANOVA. Nah, jika nilai signifikasi atau p-value-nya kurang dari 0,05, maka berkesimpulan adanya perbedaan secara signifikan. Kemudian nilai signifikasi atau p-value-nya lebih besar dari 0,05, maka berkesimpulan tidak ada perbedaan secara signifikan. Bisa dilihat dari nilai signifikasi 0,00. Nah, bisa dilihat nilai signifikan yang diperoleh sebesar 0,00. Nilai tersebut kurang dari 0,05. Maka bisa ditarik kesimpulan pada ada perbedaan secara signifikan dari 3 kelompok yang dianalisis. Nah, untuk mengetahui apakah ada perbedaan secara signifikan tiap kelompok, kita bisa menggunakan post hoc test atau uji lanjut. Caranya, kita bisa pilih menu analyze dan pilih conformant. Selanjutnya pilih one way ANOVA. Kita bisa pilih post hoc. Nah, di sini kita muncul per option. Option berhubung variabel data homogen, kita bisa pilih Monferroni.
kita pilih Conferoni dan pilih continue dan oke. Dan muncul di sini output dari post hoc tersebut, yaitu uji lambut Conferoni. Sebelum kita melakukan inspirasi post hoc test, kita harus mengetahui kriteria pengujian lanjut dalam one way ANOVA atau post hoc test. Jika nilai SEG atau p-value lebih 0,5 bersifat pada perbedaan secara nyata. Jika nilai p-value lebih dari 0,05 berkesimpulan tidak ada perbedaan secara nyata. Nah, bisa dilihat nilai signifikan antara kelompok 1 dan kelompok 2 sebesar 0,000. Maka bisa diartikan bahwa ada perbedaan secara nyata antara kelompok 1 dan kelompok 2. Lalu untuk nilai signifikan di bawah ini, maka sebesar 0,000. Nilai tersebut juga kurang dari 0,05, yang artinya ada perbedaan secara nyata antara kelompok 1 dan kelompok 3. Dan setelah mengetahui perbedaan antara kelompok 1 dan kelompok 2 ataupun kelompok 1 dan kelompok 3, selanjutnya kita akan melakukan analisis pada kelompok 2 dan kelompok 3, di mana nilai signifikasi yang dihasilkan sebesar 0,212, yang lebih besar daripada 0,05, yang artinya tidak ada perbedaan secara nyata antara kelompok 2 dan kelompok 3. Dari penjelasan ini, praktek bagaimana melakukan analisis uji ANOVA beserta uji lanjut di program SSS. Saya akhiri.